Jumpa lagi dengan bimbingan belajar Arif. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pelajaran distribusi frekuensi, yaitu matematika, SMA dan universitas. Jangan lupa teman-teman, para pelajar, subscribe, like, share, dan komen, karena di kita ini semua mata pelajaran akan kita tayangkan dari bimbingan belajar Arif, baik SD, SMP, SMA maupun universitas. Oke ya. Pada distribusi frekuensi kita melihat data. Ini data ini masih dalam bentuk acak ya. Ini acak. Jadi data ini kita susun dulu berdasarkan urutan ya, supaya kita dapat memperoleh dengan baik. Jumlahnya data acak ini adalah 30 ya. Nah, kemudian langkah pertama sesuai dengan saya bilang tadi, bahwa kita susun dulu dari nomor yang terkecil sampai yang terbesar ya. Ini langkah pertama. Langkah kedua, kita tentukan banyak kelas dengan metode Strugus ya. Ini kita, yaitu rumusnya K sama dengan 1 plus 3,3 N ya, sama dengan 1 plus 3,3 log 30. Kita pakai kalkulator ataupun buku logaritma, didapatkan log 30 itu 1,477 ya. Nah, pada ini kita 1 ditambah 3 hasil dari 3,3 kali 1,47 adalah 4,8745, yaitu setelah ditambah menjadi 5,8745. Karena ini dalam bentuk desimal, maka kita bulatkan menjadi angka 6, mempermudah perhitungan ya. Oke ya, ini langkah kedua. Nah, kemudian kita masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga, kita menentukan interval kelas. Ini ada rumusnya, yaitu I sama dengan range per banyak kelas ya. Jadi K itu banyak kelas, I itu interval. Nah, ini kita, range itu adalah data terbesar dikurang data terkecil kan. Terbesarnya tadi adalah 19, kemudian data terkecilnya adalah 2 ya. Hanya kita dapatkan ringnya yaitu 17 dibagi 6. 6 tadi dapat hasil dari K ya. Jadi dapatlah 2,833 dibulatkan jadi 3. Nah, kemudian langkah keempat adalah membuat daftar tabel frekuensi ya, seperti yang anak-anak teman-teman lihat di situ, bahwa nilainya kita sudah yang tadi angka 2, kita ambil angka 2 untuk mempermudah kita menghitung ya. 2 sampai 4 frekuensinya 2, 5 sampai 7 frekuensinya 5, 8 dengan 10 frekuensinya 8, 11 dengan sampai 13 6, 14 sampai 16 4, 17 sampai 25, jumlah semuanya tetap 30. Oke ya. Coba dilihat lagi. Nah, ini cara kita untuk menentukan distribusi frekuensi dalam statika ya. Nah, kemudian di sini ada distribusi frekuensi relatif. Ini dirumuskan dengan frekuensi relatif sama dengan Fi. Fi itu frekuensi kelas ke I ya. Kemudian di situ ada Fi frekuensi kelas ke I dijelasin, kemudian N adalah jumlah frekuensi. Nah, untuk relatif ini biasanya jumlah datanya itu 100 ya, memang agar dia bisa Nah, ini contoh daripada distribusi frekuensi relatifnya ya. Kita lihat di situ bahwa 60 dengan sampai 62 itu 5 frekuensinya, 63 sampai 65 18, 66 sampai 68 42, 69 sampai 71 27,
72 sampai 748 jumlahnya kita hitung berdasarkan data tersebut adalah 100. Nah, dalam frekuensi relatif kita itu ada rasio. Rasio itu berarti jumlah daripada frekuensi per jumlah n ya, n-nya 100 tadi ya. Jadi di situ pertama 5 per 100 kita perkecil, sederhanakan rasionya jadi 1/20. 18 per 100 kita sederhanakan 9 per 50 ya. 42 per 100 sama dengan 21 per 50. Kemudian 27 per 100 tidak bisa, jadi tetap 18 itu 22 per 5. Kemudian persen. Nah, persennya kita langsung 5% ya. 5 per 100 18%, tetap 20%, 27%, 8% semuanya jadi 100%. Oke ya. Coba dilihat lagi, ini contoh tabel distribusi frekuensi relatif ya, dengan jumlah data 100. Oke ya, kita ulang lagi di sini. Bahwa pertama, langkah pertama tadi, bahwa kita lihat bahwa ini ada data acak ya. Acak datanya bisa dilihat ya. Jumlahnya adalah 30 ya. Nah, bisa dilihat ya. Kemudian langkah kedua, langkah 1 ya, ini disusun dulu kembali ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang terbesar 19, yang terkecil 2 ya, jumlahnya dalam bentuk frekuensi nanti. Kemudian langkah kedua, kita menggunakan rumus Struges, metode Struges untuk mendapatkan K ya. K itu tentunya kita harus sama tahu adalah banyak kelas ya, kita harus tahu. Oke ya, sudah. Kemudian langkah ketiga kita lihat di situ, langkah ketiga ya. Kemudian kita sudah ya langkah ketiga. Kemudian kita langkah keempat, perhatiin tabelnya. Oke ya. Nah, kemudian di sini ada saya kasihkan distribusi frekuensi, diperhatikan rumusnya FR tetap ya. Nah, kemudian ini tabelnya saya cover supaya teman-teman para pelajar dapat mengetahuinya. Jangan lupa ya, dukung kita channel Bimbingan Belajar Arif dengan subscribe, like, share, dan komen ya. Oke, kita sorot ulang semuanya. Oke ya. Oke, kita sorot. Ya, kita sorot ulang lagi supaya bisa memahami maksudnya. Oke, sorot ulang. Oke ya, ini saya sorot ulang lagi agar kita dapat memahami ya. Demikianlah pertemuan kita tentang distribusi frekuensi, yaitu statika. Kita akan berjumpa lagi nanti dalam perhitungan distribusi frekuensi dalam bentuk lain. Oke, atas perhatiannya terima kasih, selamat belajar. Jangan lupa subscribe terhadap Bimbingan Belajar Arif. Oke, sampai jumpa.